Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teori akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elisa Meikeniar, Maria Misel Graciela, Nida Sidki Salsabila, Erediko Marcelinaldo, Sofiatul Awalia. Materi yang akan dibahas yaitu: pertama, hakikat dari struktur teori akuntansi. Kedua, hakikat dalil, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi. Ketiga, dalil-dalil akuntansi. Keempat, konsep teoritis dari akuntansi. Kelima, prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang keenam, kebenaran dalam akuntansi. Hakikat dari struktur teori akuntansi. Struktur dari suatu teori akuntansi terdiri atas elemen berikut ini. Pertama, tujuan dari laporan keuangan, yaitu suatu pernyataan mengenai tujuan dari laporan keuangan. Kedua, dalil-dalil akuntansi dan konsep teoritis dari akuntansi, yaitu suatu pernyataan dari dalil-dalil dan konsep teoritis dari akuntansi yang berkaitan dengan asumsi-asumsi lingkungan dan hakikat dari unit akuntansi tersebut. Berbagai dalil dan konsep teoritis ini diturunkan dari tujuan yang telah dinyatakan. Ketiga, prinsip-prinsip akuntansi, yaitu suatu pernyataan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar berdasarkan dalil-dalil ataupun konsep teoritis tersebut. Dan yang keempat, teknik-teknik akuntansi, yaitu sekelompok teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Hakikat dalil, konsep teoritis, dan prinsip-prinsip akuntansi. Pertama, dalil akuntansi atau accounting postulate adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum di mana akuntansi harus beroperasi. Kedua, konsep teoritis atau theoretical concept merupakan pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi yang beroperasi dalam suatu perekonomian bebas yang ditandai atas kepemilikan pribadi atas properti. Ketiga, prinsip-prinsip akuntansi atau accounting principle adalah aturan pengambilan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan maupun konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Yang keempat, teknik akuntansi atau accounting teknik adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Selanjutnya adalah dalil-dalil akuntansi. Yang pertama, dalil entitas atau entity postulate. Dalil entitas menganggap bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan objek, kejadian, dan atribut-atribut kejadian yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Dalil ini memungkinkan akuntan untuk membedakan antara transaksi bisnis dengan transaksi pribadi. Maksudnya adalah, akuntan akan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan bukannya transaksi dari pemilik perusahaan. Dalil entitas ini berlaku untuk firma, perusahaan perseorangan, korporasi, serta perusahaan kecil dan perusahaan besar. Yang kedua, dalil kelangsungan usaha atau going concern postulate atau dalil kontinuitas. Dalil kelangsungan usaha menganggap bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini mengasumsikan bahwa entitas tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan, atau bahwa entitas akan berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan.
Yang ketiga, dalil unit pengukuran atau unit of measure postulate. Dalil ini menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan pengomunikasian aktivitas perusahaan yang diukur dalam satuan uang. Suatu unit pertukaran dan pengukuran adalah perlu untuk menghitung transaksi dari perusahaan secara seragam. Penyebut atau denominator umum yang dipilih dalam akuntansi adalah unit moneter. Yang keempat, dalil periode akuntansi atau accounting period postulate. Meskipun dalil kelangsungan usaha menganggap bahwa perusahaan akan tetap ada selama periode waktu yang tidak terbatas, pengguna tetap memerlukan beragam informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan dari suatu perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Dalil periode akuntansi menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kekayaan perusahaan sebaiknya diungkap secara periodik. Durasi dari suatu periode dapat bervariasi, tetapi hukum pajak penghasilan yang mengharuskan penentuan laba tahunan dan praktik bisnis tradisional menghasilkan periode waktu normal 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep teoritis dari akuntansi yang terdiri dari teori kepemilikan, teori entitas, dan teori dana. Selanjutnya adalah tentang teori kepemilikan atau property theory. Menurut kepemilikan, entitas adalah agen, perwakilan atau pengaturan di mana wirausahawan individual atau pemegang saham dalam beroperasi. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi dan laporan keuangan disusun. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih atau net worth pemilik. Persamaan akuntansi, aktiva dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Dengan kata lain, pemilik mempunyai aktiva dan kewajiban. Jika kewajiban dapat dianggap sebagai aktiva negatif, teori kepemilikan dapat dikatakan sebagai berpusat pada aktiva dan sebagai akibatnya, berorientasi pada neraca. Aktiva dinilai dan neraca disusun mengukur perubahan dalam kepentingan atau kekayaan si pemilik. Dengan demikian, laba bersih atas utang dan pajak perusahaan adalah beban. Dividen adalah modal. Selanjutnya adalah teori entitas atau entity theory. Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Sederhananya unit bisnis dan bukannya pemilik yang menjadi pusat dari kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab baik atas klaim pemilik maupun klaim kreditor. Persamaan akuntansi sama dengan aktiva sama dengan ekuitas. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Aktiva adalah hak yang menjadi milik entitas tersebut. Ekuitas mencerminkan sumber daya dari aktiva dan terdiri atas kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Baik kreditor maupun pemegang saham adalah pemilik ekuitas, meskipun mereka memiliki hak yang berbeda dalam hal laba, pengendalian risiko, dan likuidasi. Dengan demikian, laba yang diperoleh adalah milik dari entitas tersebut sampai laba tersebut didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Teori entitas paling sesuai bagi bentuk perusahaan dari usaha bisnis yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Dampak dari teori entitas dapat ditemukan dalam beberapa teknik akuntansi dan terminologi yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, teori entitas lebih memilih penggunaan penilaian persediaan dengan LIFO dan bukannya FIFO. Karena LIFO menghasilkan penentuan laba yang lebih baik. Definisi umum dari pendapatan sebagai produk dari perusahaan dan beban sebagai barang dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga, penyusunan laporan konsolidasi dan pengakuan atas kelas kepemilikan minoritas sebagai tambahan pemegang ekuitas. Yang keempat, dapat dipandang sebagai memihak penggunaan nilai sekarang atau dasar penilaian selain biaya historis.
Selanjutnya adalah teori dana atau fund theory. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkait yang disebut dana yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. Dengan demikian, teori dana memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri atas sumber daya, dana, ekonomi, dan kewajiban serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan sumber daya ini. Persamaan akuntansi aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Berikut ini adalah 8 dana yang direkomendasikan bagi administrasi keuangan yang bagus dari suatu unit pemerintahan. Yang pertama adalah dana umum, untuk mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai di dana yang lain. Yang kedua, dana pendapatan khusus atau Special Revenue Funds, untuk mempertanggungjawabkan hasil dari sumber pendapatan tertentu selain pungutan khusus, atau untuk mendanai aktivitas yang telah ditentukan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau regulasi administratif. Yang ketiga, dana pelunasan utang atau Debt Service Fund, untuk mempertanggungjawabkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman jangka panjang selain pungutan khusus dan obligasi pendapatan. Yang keempat, dana proyek modal atau Capital Project Funds, untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang yang digunakan untuk akuisisi fasilitas modal selain yang didanai oleh pungutan khusus dan dana perusahaan. Yang kelima adalah dana perusahaan atau Enterprise Funds, untuk mempertanggungjawabkan padanan layanan terhadap publik umum di mana semua atau kebanyakan biaya yang terlibat dibayar dalam bentuk pembebanan kepada pengguna dari layanan semacam itu. Yang keenam, dana perwakilan agensi atau Trust and Agency Funds, untuk mempertanggungjawabkan aktiva yang dimiliki oleh unit pemerintahan sebagai wali atau agen dari individu, organisasi swasta, dan unit pemerintahan lainnya. Yang ketujuh adalah dana layanan antar pemerintah atau Intra-Governmental Service Fund, untuk mempertanggungjawabkan pendanaan aktiva dan layanan khusus yang dilakukan oleh unit organisasi yang telah ditunjuk dalam yuridiksi pemerintahan. Yang kedelapan atau yang terakhir, dana pungutan khusus atau Special Assessment Funds, untuk mempertanggungjawabkan pungutan khusus yang dikenakan untuk mendanai perbaikan atau layanan umum yang dianggap memberikan manfaat bagi properti kemana pungutan tersebut dikenakan. Prinsip-prinsip akuntansi. 1. Prinsip biaya. Dasar penilaian yang sesuai untuk mengakui akuisisi dari seluruh barang dan jasa, beban, biaya, dan ekuitas. Atau bisa dibilang suatu transaksi dinilai pada harga pertukaran pada tanggal akuisisi dan dicatat dalam laporan keuangan pada nilai itu atau pada nilai setelah amortisasi. Prinsip biaya mencerminkan harga pertukaran dari atau pengorbanan moneter yang diberikan untuk akuisisi dari barang atau jasa. Bila pengorbanan melibatkan aktiva non-moneter, maka harga pertukaran ialah ekuivalen kas dari aktiva atau jasa yang diserahkan. Prinsip biaya juga dapat diterapkan terhadap pengukuran transaksi kewajiban modal. Prinsip pendapatan. Pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan. Pendapatan juga mencakup keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva dan bunga dan dividen yang diperoleh dari investasi. Adapun pengukuran pendapatan ada dua macam, yaitu pertama, diskon kas dan pengurangan apapun dalam harga tetap. Contohnya, kerugian piutang tak tertagih. Kedua, untuk transaksi non-kas, nilai pertukarannya ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar dari pengorbanan yang diberikan. Prinsip pengaitan. Prinsip ini menganggap
bahwa beban sebaiknya diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait, yaitu pendapatan diakui dalam suatu periode tertentu menurut prinsip pendapatan, dan beban terkait kemudian diakui. Prinsip objektivitas. Prinsip ini memastikan keandalan maksimum seringkali sulit diakui prosedur pengukuran guna informasi keuangan. Pengukurannya objektif atau pengukurannya variabel didasarkan pada bukti. Pengukuran ini hasil dari kesepakatan antara sekelompok pengamat atau pengukur tertentu. Prinsip konsistensi. Prinsip ini menganggap bahwa kejadian ekonomi yang serupa sebaiknya dicatat dan dilaporkan dengan cara konsisten dari periode ke periode, dan juga mengimplikasikan bahwa prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan kepada transaksi yang serupa sepanjang waktu. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini berarti mengharuskan laporan keuangan dirancang, disusun untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah memengaruhi perusahaan selama periode berjalan, dan supaya mengandung informasi yang mencukupi guna membuatnya berguna dan tidak menyesatkan bagi investor. Prinsip konservatisme. Prinsip ini yang pengecualiannya atau modifikasi bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip ini menganggap bahwa ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, preferensi untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas memegang saham. Prinsip materialitas. Prinsip ini pengecualiannya atau modifikasi menganggap bahwa transaksi dan kejadian yang memiliki dampak ekonomi yang tidak signifikan dapat ditangani secara cepat, tanpa memedulikan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman implisit bagi akuntan dalam hal apa yang sebaiknya diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan akuntan mengambil keputusan apa yang tidak penting dan tidak masalah berdasarkan biaya pencatatan, akurasi laporan keuangan, relevansi bagi pengguna. Prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip ini mengacu pada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan berbeda. Tujuannya untuk mencapai komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi keragaman yang diciptakan oleh penggunaan prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Prinsip ketepatan waktu dari laba dan konservatisme akuntansi. Prinsip ini mendefinisikan sebagai sejauh mana laba akuntansi periode sekarang memasukkan laba ekonomi periode sekarang. Yang terjadi adalah tegang waktu antara laba akuntansi dengan laba ekonomi yang dapat terjadi selama beberapa periode. Konservatisme adalah sejauh mana laba akuntansi periode secara simetris memasukkan kerugian ekonomi relatif terhadap keuntungan ekonomi.
Oleh karena itu, kecepatan waktu mengukur tingkat dimasukkan laba ekonomi dalam laba akuntansi kontemporer. Konservatisme mengukur tingginya kecepatan waktu dalam memasukkan penurunan nilai atau laba ekonomi negatif. Kebenaran dalam akuntansi. Yang pertama, pemikiran mengenai kebenaran dalam filosofi, yaitu suatu proposi yang benar berkaitan dengan suatu kondisi masalah yang terjadi. Kebenaran berkaitan dengan pelaporan dari kejadian atau terdapatnya kondisi masalah. Kebenaran tersebut dapat dinyatakan secara berbeda, yaitu yang pertama, hal tersebut dapat berupa kebenaran sebagai kesesuaian ketika proposi tersebut adalah benar jika sesuai dengan fakta. Yang kedua, hal tersebut dapat berupa kebenaran sebagai koherensi ketika proposi tersebut adalah benar karena koheren dengan proposi lainnya. Yang ketiga, hal tersebut dapat berupa kebenaran sebagai apa yang berlaku, mengamplikasikan bahwa proposi yang benar adalah apa yang berlaku. 2. Kemungkinan akan kebenaran dalam akuntansi. A. Kebenaran sebagai netralitas. Netralitas atau neutrality dianggap sebagai karakteristik kualitas penting dari informasi akuntansi. Netralitas dalam konteks ini mengacu pada tiadanya bias dalam penyajian informasi atau laporan akuntansi. Akuntan diharapkan untuk mengatakan apa adanya dan bukannya mengatakan dengan cara yang diinginkan oleh kelompok kepentingan manapun. B. Kebenaran sebagai objektivitas. Objektivitas atau objectivity telah memperoleh paling tidak 4 arti yang mungkin. Yang pertama itu, pengukuran yang impersonal atau berada di luar pikiran dari orang yang melakukan pengukuran. Yang kedua, pengukuran yang didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, pengukuran berdasarkan suatu kesepakatan dari para ahli yang memiliki kualifikasi. Yang keempat, kecilnya penyebaran statistik dari pengukuran atribut ketika dilakukan oleh pengukur yang berbeda. Yang C, kebenaran objektivitas dan keandalan. Keandalan mengacu pada kualitas yang memungkinkan pengguna data untuk mengandalkannya, dengan penuh keyakinan sebagai perwakilan dari apa yang diwakili oleh data tersebut. Dengan demikian, keandalan informasi tergantung pada tingkat kejujuran dalam penyajian suatu kejadian. Fokus bagian ini adalah perbandingan atau antara apa yang dilakukan oleh akuntan dengan apa yang diharapkan pengguna ukuran keuangan yang dilakukan oleh akuntan. D. Kebenaran, objektivitas, dan kekerasan. Fokus bagian ini adalah perbandingan antara bagian kelompok akuntan yang berbeda. Hubungan tersebut adalah antara objektivitas dengan tingkat kekerasan atau hardness. Objektivitas dalam kasus ini adalah tingkat kesepakatan yang tinggi antara beragam kelompok akuntan. E. Kebenaran dan peran akuntansi. Jenis kebenaran yang disampaikan oleh praktik dan wacana akuntansi dapat bersifat kontingent terhadap peran yang sebenarnya dimainkan oleh akuntansi dalam organisasi. Tentu saja terdapat peran tradisional sebagai alat bantu yang berguna pengambilan keputusan yang rasional dan pandangan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas organisasional. F. Mustahilnya kebenaran dalam akuntansi. Kebenaran dalam akuntansi mengaplikasikan kebutuhan untuk menghindari kerahasiaan. Karena akuntan tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan rahasia yang dapat menguntungkan pengguna, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbatasan dari kebenaran naratif dalam akuntansi dibandingkan kebenaran historis. Akuntansi diperkecil menjadi skenario di mana kemungkinan akan kebenaran itu jika ada didekati dengan kriteria seperti netralitas, objektivitas, keandalan, dan kekerasan serta beradaptasi dalam peran akuntansi yang berbeda. Dan skenario di mana kemustahilan kebenaran terdapat dalam kasus-kasus melibatkan pengukuran kemustahilan laba, pilihan teknik akuntansi, penilaian aktiva, alokasi biaya, pengendalian terhadap standar bukti, dan penggunaan kebenaran naratif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.